Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali kita boleh kembali berjumpa dalam satu renungan firman Tuhan yang kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin, dan janjinya tidak pernah terlewatkan buat kita asal kita tetap berpegang teguh akan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari satu ayat yang sangat terkenal yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, dan saya percaya ini masih relevan terus untuk jemaat pada zaman akhir, yaitu saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Galati pasal 2 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bukankah ayat ini yang telah menggema dalam kehidupan saudara dalam perenungan pribadi maupun melalui khotbah renungan firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang selama ini Bapak Ibu Saudara telah dengarkan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara saya dapat beberapa hal yang penting yang saya akan bagikan buat saudara dan memberikan inspirasi, bahkan menghidupi saudara dalam firman terang Allah yang hidup, yaitu maksud firman Tuhan yang hidup buat saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang perlu kita sama-sama renungkan bagi saudara dan saya, yaitu bahwa jiwa orang itu jiwa orang Kristen yang pertama adalah dihuni oleh pertama Roh Kudus, terus yang kedua oleh diri saudara sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa engkau adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam di dalam hatimu, di dalam tubuhmu, karena engkau adalah bait Allah. Ini berarti Bapak Ibu Saudara bahwa Kristus yang ditunjukkan oleh Paulus di dalam ayat ini berbicara tentang Roh Kudus, karena Roh Kristus adalah juga Roh Kudus, hidup yang dipimpin oleh Roh, yaitu saudara. Jadi orang yang dikatakan bahwa manusia dihuni oleh Kristus, artinya Kristus yang hidup dalamku, kata Paulus kepada jemaat di Filipi dan juga buat saudara dan saya. Ini berarti bahwa hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan, ya. Hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Galati pasal 5 ayat 25 dikatakan begini, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Ini tidak hanya berarti bahwa saudara hidup dihuni oleh Roh Kudus, tubuh saudara menjadi bait Allah, tubuh saya menjadi bait Allah, tetapi Roh Kudus ini mau memimpin saudara dalam setiap langkah kehidupan saudara, sehingga saudara akan dijauhkan dari kesesatan. Yang pertama, saudara dijauhkan dari segala godaan yang menjerat saudara jatuh dalam dosa. Saudara dijauhkan dari segala keinginan-keinginan pribadi yang melampaui daripada kebutuhan hidup untuk saudara menjadi anak Tuhan. Itulah dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga saudara akan menang atas segala cobaan dan godaan, dan saudara menjadi anak-anak Allah yang sejati. Mari Bapak Ibu, yang pertama bahwa pribadi Roh Kudus yang tinggal dalam diri saudara, maka hidupku bukan aku lagi sendiri, tapi Kristus yang hidup dalamku. Artinya Roh Tuhan ada di dalam hidup saudara, dan saudara akan selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan Roh Kudus. Apakah saudara setuju atau saudara tidak mengikuti, tergantung saudara. Dan Tuhan mengatakan melalui diri Paulus dalam pengalaman pribadi bahwa dia dipimpin oleh Roh Kudus, sebab kita tidak hanya hidup oleh Roh, tapi biarlah Roh Tuhan memimpin hidup saudara. Hidup oleh Roh berarti dibangkitkan dari kematian saudara. Tadi dikatakan orang Kristen yang percaya menjadi lahir baru, maka dia hidup oleh Roh. Jadi Roh Allah yang membangkitkan kita dari kematian rohani sehingga bisa percaya kepada Tuhan, itu hidup oleh Roh. Kemudian kita harus dipimpin oleh Roh setelah kita menjadi ciptaan baru. Oleh karena itu berarti kita harus mengikuti kehendak Allah. Di sini adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Anak Allah berarti anak Bapa. Anak Bapa berarti anak yang mengikuti kehendak ayahnya atau Allahnya, saudara. Berarti hidup menurut kehendak Bapa. Saudara, dalam Galati pasal 5 ayat 18 dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa artinya? Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat,
bukan hukum Taurat yang jelek, bukan hukum Taurat yang tidak baik, karena hukum Taurat itu tidak menjamin kita bisa melakukannya. Karena di sana hanya ada pedoman untuk hidup bagaimana mengendalikan dosa, tapi tidak bisa hidup untuk membawa kita menang atas dosa. Dan yang saudara sekarang ada di dalam hidup sebagai orang Kristen adalah kalau Kristus hidup dalam saudara, yaitu hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara dan saya, hidupku tidak lagi hidup di bawah hukum yang tertulis, hukum yang mematikan, hukum yang membawa hanya mengenal dosa, tetapi hukum Kristus di mana Roh Allah tinggal di dalam diri saudara, dalam hati saudara. Saudara sudah dibangkitkan menjadi manusia baru, hidup oleh Roh, dan saudara selanjutnya harus menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus sehingga hidup saudara tidak jatuh dalam dosa, hidup saudara masuk dalam kemenangan demi kemenangan setiap hari, sehingga bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup dalam diri saudara, dan saudara menjadi umat pemenang, bukan memenangkan pertandingan karena saudara lebih baik dari orang lain, saudara lebih diberkati dari orang lain, saudara mendapat karunia ilahi yang lebih besar, bukan, tapi karena saudara hidup seturut dengan kehendak Roh Kudus, kehendak Bapa yang dinyatakan dalam Roh Kudus melalui firman-Nya yang saudara baca, renungkan, dan saudara kerjakan setiap hari. Itulah sebabnya hidupku bukanlah aku lagi sendiri, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Yang kedua, saudara, dikatakan bahwa hidup Paulus adalah oleh iman dalam Anak Allah yang mati dan menyerahkan hidupnya untuk Dia. Ini apa artinya Bapak Saudara? Bahwa Paulus menyadari sepenuhnya bahwa hidupnya telah dipersatukan dengan kematian Kristus. Demikian juga hidupnya akan dipersatukan dengan kebangkitannya. Ini berbicara tentang bagaimana kalau kita hidupnya dipersatukan dengan kematian Kristus. Ketika Kristus menderita, kita pun juga bisa menderita karena iman. Saudara, kita pun bisa menderita karena iman, bukan karena kita berbuat jahat, bukan karena kita berbuat dosa, bukan kita melakukan sesuatu yang zalim terhadap orang, bukan kita tidak menyenangkan Tuhan, tetapi kita hidup justru menyenangkan Tuhan karena kita hidup dalam iman Anak Allah. Dan itulah yang dipersatukan dengan kematian Kristus. Ini tidak berarti bahwa kita harus menjadi orang yang menderita, tapi kalau saudara semakin kudus, saudara semakin suci, semakin dipanggil untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup yang kudus, maka saudara akan hidup oleh iman dalam Anak Allah, dan saudara akan dipersatukan dengan penderitaan Kristus. Artinya saudara menjadi orang yang dipermuliakan, karena tidak ada kemuliaan tanpa salib. Dan itulah bagi orang Kristen bahwa menangkal diri, memikul salib, itulah ciri hidup orang yang berkemenangan atau sesuai dengan Injil Tuhan. Mari saya akan bacakan buat saudara dan saya Roma pasal 6 ayat 4 dan 8 sampai 8, dan demikian bunyi firman Tuhan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian, telah menjadi satu, telah dipersatukan. Seperti Kristus pada waktu menjalani hidup, Dia menderita karena imannya, karena melakukan sesuatu untuk orang lain, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Demikian juga saudara dipersatukan dengan cara hidup seperti Kristus. Mindset saudara dan saya adalah mindset hidup oleh iman dalam Anak Allah. Dan itulah yang membuat saudara dimuliakan bersama dengan Kristus. Yaitu saat saudara akan dibangkitkan dulu serupa dengan kebangkitan Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara dihidupkan dalam kemuliaan, dalam tubuh yang tidak panah lagi. Dan itulah yang utuh saudara akan peroleh bersama dengan Kristus. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, sudah mati terhadap dosa, supaya tubuh dosa kita hilang kuasa, tidak lagi dosa menguasai kita. Walaupun kita masih bisa berbuat dosa, tapi kita sudah tidak ingin, tidak dikuasai. Tetapi kita sungguh-sungguh sudah diperbarui, semakin hari semakin sempurna, semakin dewasa. Karena itu tetap jangan menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kematian itu adalah satu pintu gerbang masuk terhadap peralihan kita menjadi orang yang mengalami hidup baru. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, ayat 8, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Itulah Bapak Saudara dua hal yang penting ketika ayat ini dikatakan oleh Tuhan
melalui Paulus kepada jemaat di Galatia dan juga kepada saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Ini berbicara tentang dua hal, bahwa saudara dan saya telah diundi Roh Kudus, dan saudara tidak hanya hidup oleh roh, tetapi saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus supaya saudara menjadi orang yang berkemenangan. Dan yang kedua, ketika saudara hidup oleh iman dalam Anak Allah, saya hidup oleh iman dalam Anak Allah, maka saudara berarti menanggalkan manusia lama dan keinginannya dan mengenakan Kristus sepenuhnya setiap hari, sehingga hidup saudara sudah dipersatukan dengan kematian dan juga dipersatukan dengan kebangkitannya bersama dengan Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya mulai hari ini dan seterusnya, bahwa hidup saudara bukan hidup saudara lagi, tapi Kristus yang hidup dalam saudara, dan saudara hidup dipimpin oleh Roh, dan hidup saudara adalah hidup dalam iman dalam Anak Allah. Kiranya firman Tuhan pada kali ini memberkati saudara mulai saat ini dan seterusnya. Haleluya. Amin.